Oke, selamat sore semuanya di tempat saya. Pada kali ini saya akan berbagi mengenai materi analisis modeling. Nah, materi ini sudah saya upload di Kulino, analisis modeling. Kalau mungkin dilihat dari jumlah slide-nya itu cukup banyak ya. Jadi mungkin kalau sudah melihat jumlah slide-nya itu sepertinya mau belajar, wah jadi sepertinya kok malas gitu ya. Nah, tidak perlu difikirkan jumlah slide-nya itu ya. Yang penting adalah bagaimana kita memahami setiap slide-nya. Wah, jadinya kalau kita melihat slide-nya ini nanti saya akan jelaskan, karena melihat dari diskusi ya, forum yang sebelumnya saya berikan juga ada yang meminta atau request terkait dengan materi yang modelnya video. Oke. Nah, pada kali ini akan saya sempatkan membuat materi video. Nah, kali ini memang materinya memang perlu divideokan ya, karena kita melihat ini merupakan suatu pemodelan itu. Jadi kalau hanya diterangkan dalam bentuk narasi akan sulit untuk diterima. Oke, kita akan mulai saja untuk memulai pada materi analisis modeling. Oke, pada slide pertama ini kita akan melihat ya bahwa tahap analisis ini sebenarnya merupakan jembatan dari suatu kebutuhan ya, atau suatu rekayasa kebutuhan yang sudah didapatkan ya, dengan yang namanya perancangan sistem. Oke, jadi kita masih ingat bahwa membuat software itu tidak langsung jadi gitu ya, tetapi harus melalui proses step by step. Nah, proses awal yang kemarin sudah kita pelajari, kita melakukan komunikasi gitu ya. Komunikasi itu kita lakukan untuk requirement gathering. Jadi kita menggali kebutuhan, kita mendapatkan kebutuhan. Lantas setelah kita mendapatkan kebutuhan ya, kita perlu melakukan yang namanya analisis itu. Oke, jadi tanpa saya ya, di sini tahap analisis berbicara kebutuhan yang sudah didapatkan tidak ada artinya bagi software designer. Oke. Nah, maka definisi dari analisis kebutuhan, jadi karena kita membicarakan tahapan analisis dan tidak lepas dari yang namanya kebutuhan, maka kata analisis dan kebutuhan ini tersambung gitu ya. Nah, bahwa kebutuhan yang sudah kita dapatkan maka tidak lalu kita biarkan ya, tetapi kita harus menganalisisnya ya, maka namanya adalah analisis kebutuhan gitu. Jadi kita melakukan kegiatan analisis yang bahan bakunya ini atau bahannya ini suatu kebutuhan gitu. Nah, di sini dikatakan definisi analisis kebutuhannya adalah penguraian kebutuhan-kebutuhan yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan, mengevaluasi permasalahan dan hambatan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Oke, jadi maksud dari analisis kebutuhan ini kita perlu pahami bahwa tadi dikatakan bahwa analisis ini adalah jembatan gitu ya. Jadi setelah kebutuhan itu didapatkan ya, analisis, lalu selanjutnya ada tahapan yang namanya desain atau perancangan itu. Ya, kebutuhan yang sudah didapatkan tadi diurai gitu ya, diurai ke bagian-bagian atau komponen. Maksudnya apa ya? Jadi punya tujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan gitu dan hambatan sehingga dapat diusulkan perbaikan. Kita masih ingat kembali bahwa goal ya dari suatu analisis itu adalah diusulkannya suatu perbaikan gitu ya. Ya, jadi bagaimana kita bisa tahu ya, bagaimana kita bisa mengusulkan perbaikan ketika kita tidak pernah melakukan identifikasi gitu ya. Maka ada identifikasi, kita mengevaluasi permasalahan dan hambatan sehingga kita bisa mengusulkan perbaikan. Nah, itu adalah goal dari suatu analisis kebutuhan. Maka kita lihat di sini bahwa fokus dari analisis kebutuhan ya, atau fokus dari analisis ya dalam cakupan lebih luas ini adalah pada what ya, bukan pada how ya. Jadi kalau kita berbicara analisis ini fokusnya adalah pada what gitu ya. Data apa itu ya, fungsional apa, fitur apa yang perlu kita sajikan gitu. Tapi bukan bagaimana gitu ya.
Kalau bagaimana lebih kepada konteks perancangan gitu ya. Bagaimana kita membangun database-nya ya, bagaimana kita mendesain user interface yang menarik gitu ya, yang simple, yang mudah untuk digunakan gitu. Oke. Nah, bagaimana kita melakukan analisis kebutuhan? Di sini dijelaskan langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah identifikasi gitu ya. Nah, sesuai dengan definisi ya dari analisis kebutuhan tadi, bahwa kita menguraikan ya kebutuhan yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk apa? Mengidentifikasi gitu ya, terus mengevaluasi permasalahan dan hambatan itu. Maka langkah awal yang perlu kita lakukan adalah identifikasi. Oke, setelah identifikasi lalu kita memahami ya, pemahaman. Nah, baru setelah itu kita pemodelan. Oke, jadi tidak mungkin kita membuat model tanpa kita memahami gitu. Kita juga tidak mungkin memahami ketika kita belum mengidentifikasi. Oke, dan yang terakhir adalah membuat laporan. Oke. Nah, identifikasi ini adalah kegiatan yang bertujuan untuk memilih masalah mana yang akan dipecahkan dari kebutuhan yang didapat gitu. Jadi kalau kita melihat ya, yang namanya suatu masalah itu sebenarnya sifatnya itu global gitu ya. Masalah itu luas. Nah, kita perlu memilih masalah mana yang akan dipecahkan ya dari kebutuhan yang sudah didapatkan gitu. Lalu setelah itu kita memahami ya. Jadi fase atau langkah yang kedua adalah pemahaman. Ini kita mempelajari prosedur manual yang akan digunakan sebagai dasar dalam pemodelan gitu ya. Jadi kita tidak akan bisa melakukan pemodelan tanpa kita memahami prosedur manualnya terlebih dahulu. Jadi misalkan di rumah sakit ya, kita mau membuat sistem informasi pelayanan gitu ya, rawat jalan misalkan di rumah sakit. Nah, hal ini tidak akan mungkin bisa kita lakukan kalau kita sebelumnya tidak memahami gitu ya, prosedur manual seorang pasien dirawat jalan itu seperti apa gitu. Maka dia harus melalui fase pendaftaran ya, pendaftaran nanti seperti apa ya, lalu kemana lagi. Nah, kita harus memahami prosedur manual. Oke. Nah, langkah selanjutnya ini dikatakan core of analysis ya. Jadi inti dari kegiatan analisis itu adalah pada pemodelan gitu. Nah, jadi kita tidak akan bisa dianggap paham ya ketika kita belum bisa membuat model gitu. Oke ya, jadi membentuk hasil pemahaman kebutuhan menjadi model. Nah, model ini sejatinya adalah suatu alat bantu gitu ya, atau tools analisis kebutuhan ya, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dari perancangan perangkat lunak itu. Jadi hasil pemahaman kita dituangkan dalam bentuk model gitu. Jadi tidak mungkin kalau kita tidak paham ya, nah kita tidak bisa membuat model ya. Artinya kita harus paham dulu, baru setelah itu kita membuat model. Nah, baru yang terakhir adalah membuat laporan ya dengan format standar gitu ya. Oke. Nah, kita ingat kembali bahwa analisis ini ada dua pendekatan ya. Jadi pendekatan analisis terstruktur, dan yang kedua adalah pendekatan analisis berorientasi objek. Nah, sesuai dengan namanya, kalau berorientasi objek kita mungkin sudah bisa melihat bahwa ini fokusnya adalah pada rekayasa objek ya, atribut dan metode beserta relasinya. Mungkin yang sudah dapat pemrograman berorientasi objek mungkin udah kenal gitu ya, mengenai OO itu apa ya. Nah, kita akan lebih memahami ya pada RPL di sini adalah pendekatan analisis terstruktur gitu. Nah, pendekatan analisis terstruktur ini fokusnya adalah kepada proses ya, jadi proses oriented ya. Jadi fokusnya adalah rekayasa proses dan data. Jadi ketika kita menganalisis, yang kita perhatikan atau kita fokuskan ini adalah pada proses dan datanya. Datanya apa saja yang biasanya digunakan untuk menjalankan prosedur rawat jalan tadi, misalkan data pasien ya, data ruang misalkan, atau mungkin data obat dan data dokter dan sebagainya gitu ya. Yang kita fokuskan adalah pada data dan prosesnya itu seperti apa. Oke. Nah, itu yang perlu kita pahami. Oke, kita lanjutkan. Nah, definisi analisis terstruktur adalah mengasumsikan data dan proses yang mengubah data sebagai entitas yang terpisah gitu ya.
Jadi ada data, ada proses yang mengubah data ya. Jadi data nanti masuk ya ke dalam suatu sistem, nanti akan kita modelkan dan data itu bisa berubah gitu ya. Bisa berubah atau bertransformasi itu. Nah, di sini dikatakan objek data ya. Jadi ada kata objek tetapi di selanjutnya ada data gitu ya. Jadi objek data nah dimodelkan dengan cara mendefinisikan atribut dan relasi yang dimiliki. Oke. Lalu proses-proses yang memanipulasi objek data dimodelkan dengan cara menggambarkan bagaimana proses-proses tersebut mengubah data sebagai aliran objek melalui sistem gitu ya. Jadi nanti akan memanipulasi objek data itu adalah proses. Jadi objek data itu masuk ke dalam satu proses, nanti akan dimanipulasi gitu ya. Oke. Nah, analisis model ya, ini adalah representasi teknis pertama dari sebuah sistem. Jadi kalau kita di IT ya, tentu ada representasi teknis ya. Kalau di arsitek itu ada denah rumah gitu ya, gedung dan sebagainya. Kalau kita ini yang kita representasikan ya, itu adalah diagram gitu ya. Nah, menggunakan kombinasi dari teks dan diagram untuk merepresentasikan kebutuhan perangkat lunak. Jadi analisis model atau suatu peraga ya, pada kegiatan analisis ini mengkombinasikan teks, diagram untuk merepresentasikan apa? Yaitu adalah data itu sendiri, function dan behavior dalam satu cara yang dapat dipahami. Oke. Nah, membantu membuat menjadi lebih mudah. Jadi kegunaan dari analisis model ini adalah tentu membuat sesuatu itu menjadi lebih mudah. Untuk apa? Untuk menemukan ketidakkonsistenan kebutuhan dan hal yang mungkin belum atau tidak dicantumkan. Oke. Nah, kalau kita berkomunikasi dengan klien lalu kita memahami ya tanpa dituangkan ke dalam model ya, mungkin akan ada suatu hal yang tidak tercantum ya, atau mungkin ada suatu hal yang mungkin tidak konsisten ya. Tapi ketika kita bisa menggambarkan, ketika kita bisa memodelkan, maka nanti ada suatu ketidakkonsistenan atau suatu hal yang tidak dicantumkan nanti akan kelihatan gitu. Oke, ada dua tipe yang umum digunakan, yaitu structure analysis dan object oriented analysis. Tadi udah disampaikan di sebelumnya bahwa ada dua pendekatan ya untuk melakukan analisis, yaitu terstruktur dan berorientasi objek. Kita lihat guideline-nya. Nah, di sini dikatakan bahwa produk analisis ini harus highly maintainable ya. Jadi kalau kita membuat model ya, yaitu produk analisis ini, jadi harus punya kemampuan ya untuk bisa dikelola dengan baik. Oke. Karena kita tahu bahwa software itu bukan sesuatu yang sifatnya kita buat sekali jadi ya untuk saat ini ya, tetapi di kemudian hari software juga akan dikembangkan lebih lanjut ya. Maka ini harus highly maintainable tuh. Nah, ibarat kita buat rumah itu nanti kedepannya tuh mau dibikin tingkat gitu. Nah, tapi kita harus sudah sediakan fondasinya dari awal gitu. Oke, ukuran masalah harus dapat ditangani dan dibagi menggunakan suatu metode yang efektif. Grafis harus digunakan bila memungkinkan. Lalu kita pertimbangkan perbedaan antara logika dan fisik ya. Lalu kita temukan sesuatu yang membantu pembagian kebutuhan dan pembagian dokumen sebelum spesifikasi ya. Merancang suatu cara untuk menelusuri dan mengevaluasi antarmuka pengguna. Oke. Merancang alat-alat atau tools yang lebih menggambarkan logika dan kebijakan daripada teks narasi. Nah, objektifnya di sini adalah menggambar apa yang customer butuhkan ya. Jadi tujuan kita melakukan analisis model ini adalah kita menggambarkan apa yang customer butuhkan. Jadi bukan orientasinya pada diri kita atau kita di sisi developer ya, tetapi lebih kepada apa yang customer butuhkan gitu. Nah, menetapkan suatu dasar untuk menciptakan suatu desain perangkat lunak. Jadi misalkan kalau di
suatu pembangunan rumah ini tentu kalau seorang mandor istilahnya gitu ketemu dengan kliennya ya, atau seorang arsitek gitu ya, bertemu dengan kliennya pengen rumah yang seperti apa gitu ya. Nah pasti customer itu akan menceritakan, saya pengen rumah yang seperti ini yang seperti ini yang saya butuhkan gitu. Nah seorang arsitek tentu harus bisa menangkap ya kebutuhan tersebut dan memodelkan ya. Kalau di arsitek itu dimodelkan dalam bentuk denah ya, sketch gitu ya, 3D mungkin ya. Nah kita pun juga harus dapat memodelkan apa yang customer butuhkan. Jadi orientasinya itu adalah kepada customer ya, bukan pada kita. Oke. Menetapkan suatu dasar untuk penciptaan suatu desain perangkat lunak ya, merancang suatu kumpulan kebutuhan yang dapat divalidasi sekali software dibangun ya. Jadi kita perlu ingat kembali bahwa kebutuhan itu harus dapat divalidasi. Jadi setelah kita berbincang ya dengan klien tadi, kebutuhannya seperti apa ya, lalu kita modelkan gitu ya. Nah model itulah salah satu cara untuk bisa memvalidasi kebutuhan gitu. Kalau kita hanya menggambarkan dari sisi narasi ya, artinya kita hanya menulis proposal ya, oh seperti ini yang kemarin bapaknya inginkan gitu ya, kita hanya tulis dengan menggunakan teks ya, dengan bahasa natural ya, dengan menggunakan teks, maka itu tidak akan bisa divalidasi gitu ya, karena kita tahu bahwa natural language ya atau bahasa alami itu dia punya kelemahan ya, ambigu ya, over flexibility ya, sesuatu yang membingungkan bisa dicantumkan berkali-kali dan sebagainya gitu ya. Oke, ini adalah rules dari analisis model. Model harus fokus pada kebutuhan yang terlihat ya dalam masalah atau domain bisnis dan dapat ditulis sebagai suatu tingkat abstraksi yang relatif tinggi. Oke ya. Jadi suatu model itu dia punya tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Oke ya. Setiap elemen model analisis harus menambah pemahaman kebutuhan. Jadi ketika kita membuat model analisis, ini model yang kita buat itu harus bisa menambah pemahaman kebutuhan, menyediakan wawasan pada suatu bentuk informasi, fungsi, dan perilaku sistem gitu. Jadi kalau kita membuat model kok tidak memberikan wawasan ya atau pemahaman kebutuhan, nah maka bisa kita pertimbangkan lagi model yang sudah kita buat gitu. Dan model ini fokus pada kebutuhan yang terlihat, dan biasanya model ini punya tingkatan abstraksi ya. Jadi yang kita buat ini awalnya tentu punya abstraksi yang tinggi ya, artinya sesuatu yang mungkin belum konkret atau detail, lalu kita bisa perhalus lagi, kita konkretkan ya kepada sesuatu yang lebih detail. Tunda pertimbangan infrastruktur dan non fungsional model sampai desain. Nah, di sini kalau kita sedang berada di analisis ya, maka kita tunda ya pertimbangan infrastruktur. Jadi kita tidak fokus ya pada pertimbangan infrastruktur dan non fungsional model ya sampai desain gitu ya. Jadi non fungsional model misalkan user interface nya yang kita buat itu harus menarik gitu ya, harus punya tampilan yang dinamis, cantik, dan elegan sebagainya gitu ya. Nah ini non fungsional model ya, yang belum saatnya kita pikirkan ketika kita berada di analisis model gitu ya. Nah karena model itu sejatinya nanti akan merepresentasikan ya tadi dari data, function, dan behavior ya, maka kita tunda dulu pertimbangan infrastruktur dan non fungsional. Meminimalkan coupling itu ketergantungan ya dari seluruh sistem. Pastikan model analisis menyediakan nilai untuk seluruh stakeholder gitu. Ya. Jaga model sesimpel mungkin. Jadi model yang baik itu adalah model yang simple ya, yang bisa memberikan wawasan tadi, penambahan pemahaman kebutuhan gitu ya. Dan tentunya model itu harus bisa diterima oleh semua stakeholder ya. Oke, kita lihat elemen-elemen model analisis terstruktur ya. Jadi kalau kita melihat di sini ada data dictionary, memuat deskripsi dari seluruh data objek atau objek data yang digunakan atau dihasilkan oleh perangkat lunak. Jadi kalau kita menggunakan analisis terstruktur ini orientasinya kan kepada proses dan data ya.
maka nanti kita bisa menghasilkan data-data yang digunakan ya atau dihasilkan oleh perangkat lunak yang nanti akan kita kembangkan ya. Dan itu semua kita muat ke dalam yang namanya data dictionary itu ya. Yang kedua adalah data flow diagram, diagram aliran data. Jadi diagram aliran data ini menyediakan suatu indikasi bagaimana data ditransformasikan ketika data-data tersebut bergerak melalui sistem. Juga menggambarkan fungsi-fungsi yang mengubah aliran data. Suatu fungsi direpresentasikan pada suatu DFD menggunakan spesifikasi proses atau spec. Nah, jadi yang utama nanti akan data flow diagram gitu ya, karena inilah yang perlu kita sajikan ya, suatu aliran data gitu ya. Jadi kita sudah melihat bahwa aliran data ini ya, objek data ini yang mengalir ya akan dimanipulasi oleh proses. Oke, yang ketiga adalah entity relationship diagram, menggambarkan hubungan antar objek data. Nah, ini kalau mungkin sudah pernah ambil database ya, diajarkan juga nih ya, entity relationship diagram atau ERD ya. Ini menggambarkan hubungan antar objek data yang nantinya akan digunakan sebagai perancangan pada database gitu ya. Yang keempat, elemen model analisis strukturnya adalah state diagram. Jadi konsep state itu sudah lampau ada ya, dan ini mengindikasikan bagaimana sistem diperlakukan sebagai suatu konsekuensi dari kejadian luar ya. Jadi kalau ada suatu yang memicu ya, maka akan terjadi perubahan state ya. Jadi misalkan dari suatu status mahasiswa itu ya, dia sudah dinilai statusnya ya atau belum dinilai itu apa, tentu ada yang memicu ya. Misalkan ketika sudah mengupload ya tugas ya, atau sudah mengupload tugas, maka nanti dia akan dinilai ya. Oke, statusnya dalam penilaian atau dinilai gitu. Nah, itu dimodelkan dengan bentuk state ya. Oke, kita masuk di data flow diagram. Ini adalah diagram yang utama ya yang akan kita gunakan. Oke, kita lihat di sini ada dekomposisi fungsional dan data flow diagram. Dekomposisi fungsional adalah proses untuk menemukan bagian yang paling mendasar dari suatu sistem, seperti mendefinisikan semua bagian dari mobil sehingga dapat dibangun. Jadi kalau kita melihat mobil, yang kita lihat itu kan tampak luarnya gitu ya. Nah, dekomposisi fungsional adalah proses untuk menemukan bagian yang paling mendasar. Jadi kalau kita lihat mobil itu di dalamnya ada apa sih gitu. Oh, dia ada sistem navigasinya gitu ya. Ada sistem pengereman ya. Lalu misalkan sistem pengereman itu ada komponen apa saja gitu. Nah, itu kita cari ya, kita temukan bagian yang paling mendasar dari suatu sistem. Oke. Lalu kita berbicara tools yang dapat digunakan di sini untuk melakukan dekomposisi fungsional adalah data flow diagram. Jadi sebenarnya data flow diagram ini adalah suatu alat ya atau tools yang kita gunakan untuk melakukan dekomposisi fungsional tadi, menemukan bagian yang paling mendasar dari sebuah sistem. Nah, jadi jalannya suatu data flow diagram itu kita mulai dari level abstrak yang tertinggi ya. Jadi istilahnya kalau tadi dikatakan model itu kan ada representasi abstraknya ya. Jadi sesuatu yang tidak detail ya atau abstrak itu semakin lama akan bisa kita perhalus untuk kita detailkan. Nah, yang kita modelkan di sini adalah fungsional ya. Jadi kita memodelkan fungsi ya dan aliran informasi. Nah, menunjukkan hubungan-hubungan entitas eksternal, proses-proses atau perubahan data item dan data store. DFD dapat menunjukkan prosedur secara rinci ya, misalkan kondisional atau loops, hanya aliran data yang melalui perangkat lunak. Jadi DFD itu tidak seperti flowchart ya, yang dia digunakan untuk memodelkan ya suatu alur program. Misalkan ada conditional if ya, ada loops atau perulangan yang perlu kita modelkan ya. Nah, DFD tidak digunakan untuk itu, tetapi DFD itu hanya digunakan untuk menunjukkan aliran data saja yang melalui perangkat lunak yang kita kembangkan. Oke. Nah, sebuah DFD adalah alat yang menunjukkan bagaimana data masuk dan keluar pada proses tertentu. Oke, mari kita lihat elemen DFD ini ada 4, yaitu data flow,
ada proses, ada data store, ada external atau outside external atau terminator. Ini istilahnya banyak ya. Ada external, outside entity ya, ada juga terminator. Oke. Kita akan bahas satu-satu beserta notasi atau simbolnya pada DFD. Kalau proses ini kita gambarkan ya, atau kita tulis dengan menggunakan suatu elips ya. Jadi ini tidak bulat-bulat amat ya, tetapi ini bentuknya ini elips ya. Tapi juga tidak begitu elips ya. Nah, di sini menyajikan suatu fungsi gitu ya, atau function ya. Terus ada lagi data flow ya. Data flow itu aliran data. Karena dia aliran ya, maka ada panahnya gitu ya. Nah, ini merepresentasikan data yang masuk dan data yang keluar ya, dari suatu proses ya, atau data store. Nah, data flow ini juga kadangkala disebut sebagai data in motion. Sedangkan yang kedua adalah data store. Data store ini, data store digunakan untuk mengkeep ya suatu file ya yang masuk ya, atau diarsipkan gitu ya. Nah, ini merepresentasikan data yang diakses ya dari suatu spesifik area. Nah, data store ini biasa disebut dengan data at rest ya. Oke. Lalu ada eksternal ya, tadi yang istilahnya banyak tadi. Eksternal ya, outside entities, terus ada terminator, itu sama ya. Yang ini digambarkan ya, dituliskan dengan persegi panjang ya. Nah, ini suatu provider atau user ya dari suatu data ya. Oke. Nah, kita lihat di sini simbolnya adalah ini apa tadi? Kotak persegi panjang. Ini adalah terminator ya, atau external entity, atau bisa disebut sebagai yang namanya terminator ya. Ada 3 ya. Kita bisa gunakan salah satu saja, external, outside entity, atau terminator. Oke. Tadi orang atau organisasi yang terletak di luar sistem dan pencetus atau penerima data gitu ya. Jadi kalau kita memodelkan di sini, ini adalah orang ya, atau organisasi ya. Bisa juga bagian, misalkan bagian keuangan, tata usaha, TU ya. Itu juga bisa ditulis ya dengan kotak ini. Oke, lalu kita lihat kuncinya di sini adalah outside area ya. Ya, jadi dia berada di luar ya dari sistem yang digambarkan ya. Nah, di mana orang atau organisasi yang disebut terminator atau external entity ini dia sebagai pencetus atau penerima data. Oke. Pencetus data atau disebut dengan source, dan penerima data atau sink yang kita gambarkan ya. Kalau sumber utama di sisi kiri dari DFD, selanjutnya di sisi kanan ya. Nama dalam kotak ya juga disebut entitas eksternal gitu ya. Jadi kalau kita menuliskan itu namanya di dalam kotak ya. Jadi kalau kita lihat di sini employee gitu ya. Employee. Jadi namanya itu di dalam kotak. Nah, employee ini adalah orang di sini, bukan berarti nama orang ya. Jadi suatu simbol DFD ya, itu isinya tidak pernah menyebut suatu nama orang gitu ya. Terutama di terminator atau eksternal entitas ini. Jadi nama orang tidak akan pernah muncul ya. Nah, employee ini adalah suatu peran ya, atau orang ya, atau organisasi gitu ya. Orang ini bukanlah nama tentunya ya, atau lebih kepada peran gitu ya. Nama dalam kotak tadi sudah kita lihat ya, juga disebut dengan entitas eksternal. Kita lihat lagi yang ketiga, yaitu adalah employee yang dengan gambar yang berbeda ya. Jadi kalau tadi persegi panjang ya, kalau yang di sini ini digambarkan dengan menggunakan seperti sama dengan ya, tetapi tulisannya ada di dalam. Oke. Nah, sama seperti data store di kamus data. Nah, data store ini dimodelkan ya, ini untuk apa ya?
Misalkan kita bertemu dengan file komputer, berkas kartu atau lemari arsip ya, atau segala sesuatu yang kita simpan ya, itu kita masukkan ke data store. Perhatikan bahwa employee di sini menyimpan data yang berisi informasi karyawan. Jadi yang disimpan ya pada data store itu sesuai dengan namanya ya. Jadi kalau kita tulis di situ adalah employee ya, maka yang disimpan tentunya adalah informasi karyawan ya. Nah, selanjutnya adalah simbol proses ya, yang biasa digambarkan menggunakan bulatan ya, bubble, transform gitu ya. Sebuah aktivitas, tugas, fungsi gitu ya. Maka karena dia berupa tugas, fungsi atau aktivitas, maka biasakan ya menulis dengan menggunakan kata kerja terlebih dahulu ya. Ini misalkan kita lihat di contoh di sini, produce employee paycheck ya. Nah, dia menghasilkan gitu ya. Menghasilkan berarti ini kata kerja, paycheck ya, karyawan gitu ya. Menunjukkan pekerjaan yang dilakukan terhadap data ya. Nah, jadi kita lihat di sini ada angkanya juga ya, maka setiap aktivitas, tugas atau fungsi tadi yang dinyatakan dengan proses ya, yang berbentuk bubble itu ya, itu ya harus kita kasih angka gitu ya, kita kasih nomor gitu ya. Oke, setiap proses memiliki nomor unik ya, jadi nomornya tidak boleh gambar dan nama tentunya, dan tentunya ditulis di dalam bulatan. Oke. Nah, nama harus kata kerja aktif diikuti oleh klausa. Jadi misalkan edit, write gitu ya. Nah, itu benar ya. Jadi tidak customer payment gitu aja itu salah. Customer payment itu diapakan kan itu. Karena yang namanya proses itu kan kata kerja. Ya, jadi harus edit gitu ya. Misalkan add atau delete gitu ya. Nah, itu baru benar ya, kita tuliskan suatu proses. Nah, jika tidak ada kata kerja aktif berarti bukan proses gitu ya. Oke, di sini selanjutnya adalah data flow name. Data flow atau aliran data ini dikatakan sebagai antarmuka data antara bubbles. Bubbles itu tadi proses ya, terminator persegi panjang ya, dan data store gitu. Jadi proses itu tentunya ada input kan gitu ya, input, proses, output gitu. Nah, proses itu ada inputannya. Nah, inputannya ini yang kita tulis pada data flow ya, data flow name. Data flow name-nya itu berupa paket data yang terkait secara logis ya itu ya. Jadi misalkan proses tambah karyawan gitu ya, tambah karyawan gitu, datanya kira-kira apa? Nah, misalkan kita tulis biodata karyawan, nah itu baru benar ya. Tapi kalau kita menulis data flow name-nya yang masuk ke tambah karyawan tadi adalah misalkan kita bisa tulis dengan mobil misalkan ya, atau misalkan kita tulis dengan tidak ada yang kaitannya, maka itu salah gitu. Jadi harus terkait secara logis gitu ya. Baik, penulisannya di sini customer payment transaction, ini jelas ya. Ini penulisannya baik. Customer payment transaction berarti transaksi pembayaran customer, itu jelas, itu berupa suatu data kan itu ya. Bukan miscellaneous stuff gitu ya. Jadi sesuatu hal yang tidak jelas ya. Tidak ada data berlebih yang dipakai. Tram data tidak dapat diterima ya. Data flow harus ramping dan punya arti itu ya. Nah, di sini panah menunjukkan arah pergerakan data masuk dan keluar dari data store. Nah, jadi tadi data flow tadi adalah antarmuka ya, atau jembatan atau penghubung antara proses atau bubble, bisa data store ya, bisa terminator juga ya. Nah, tapi kalau kita menulis atau menggambarkan data flow ya pada data store ya, masuk maupun keluar, itu tidak perlu kita kasih tulisan gitu. Nah, itu bedanya di situ ya. Jadi kalau yang keluar ya dari employee ya, yang berupa data store di sini, keluar di sini,
itu sudah pasti read atau akan dibaca oleh proses. Sedangkan yang masuk ya atau dari proses menuju ke data store itu dia akan write, pasti dia akan menyimpan gitu. Jadi tidak perlu ditulis. Oke. Dan akses key-nya ya, ID dan sebagainya tidak perlu ditampilkan. Oke. Kita berbicara konteks level, bahwa kita pahami tadi yang namanya analisis model itu sifatnya adalah abstrak ya, dari sesuatu yang tingkat abstraknya tinggi ke abstrak yang rendah atau bisa kita konkretkan. Bagian paling atas, bagian besar pandangan abstrak sistem ya, atau pandangan luar sistem. Hanya ada proses tunggal ya, input dan output dari seluruh sistem dan terminatornya berkomunikasi. Tujuannya untuk menggambarkan domain atau ruang lingkup dari sistem. Nah, maka yang kita pahami di sini level awal ya dari suatu DFD itu adalah konteks level. Nah, maka biasa disebut dengan yang namanya konteks diagram karena yang digambarkan adalah domain atau ruang lingkup dari sistem. Oke, kadang-kadang disebut sebagai diagram level 0. Nah, tadi bentuknya seperti apa sih? Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini adalah contoh konteks diagram. Nah, konteks diagram itu apakah DFD? Iya, ya. Jadi konteks diagram itu DFD level 0 ya. Jadi level awal yang dia menggambarkan domain ya. Yang dia menggambarkan istilahnya ranah gitu ya. Nah, kita lihat di sini employee ya, dia punya data flow. Tadi di sini employee kalau dia ada tanda panah ya ke suatu proses tunggal dan proses tunggalnya di sini dikasih nomor 0 gitu ya. Itu adalah konteks diagram ya. Kita kasih angka 0 dan payroll itu menunjukkan nama ranah atau domain aplikasi yang kita buat. Jadi ini sejatinya belum bisa kita sebut sebagai nama proses ya, tapi ini lebih kepada nama domain atau ranah dari aplikasi. Oke, jadi employee ini dia sebagai pencetus data ini memberikan data apa saja pada sistem payroll. Kita lihat di sini ada employee maintenance transaction gitu ya. Jadi transaksi ya perawatan employee sama transaksi hours work ya, jam kerja employee. Jadi employee ini memberikan data ya, ada dua data ya. Jadi ada dua data itu tidak perlu kita gambarkan dua panah ya, tetapi cukup dua data label saja ya. Artinya kita ada dua tulisan di sini. Yang pertama yang kita tulis secara bertingkat ya, atau susunan seperti ini, employee maintenance transaction dan employee hours work transaction. Dari sistem payroll ini dia akan mendapat apa? Yaitu employee paycheck gitu ya. Oke, selain itu ada juga manajemen ya. Manajemen itu dia akan mendapatkan dari sistem payroll itu payroll audit trail, employee maintenance audit trail, dan manajemen memberikan apa? Yaitu employee pay rate transaction. Nah, sedangkan ada lagi general ledger, itu dia memberikan general ledger account number, dan ada general ledger mendapatkan payroll voucher dan payroll audit trail. Oke. Kita lihat di sini ada dua data flow yang sama, yaitu payroll audit trail menuju ke general ledger dan payroll audit trail menuju ke manajemen. Oke ya. Nah, apakah boleh seperti itu? Boleh gitu ya. Jadi dua data flow itu sama ya, ditulis boleh asalkan menuju pada destinasi yang berbeda. Yang satu ke manajemen, yang satu ke general ledger. Memang sistem itu kan ketika dia menghasilkan suatu informasi biasanya juga tidak digunakan oleh satu pihak saja gitu ya, tapi oleh beberapa pihak. Oke. Oke, kita akan bahas masing-masing komponen data, bubble, data flow, data store, terminator. Di sini hanya satu yang mewakili seluruh sistem bernomor 0 atau nomor bisa dihilangkan di sini. Ya, ada sesuatu yang salah di sini. Oke, terminator kita ingat bahwa mereka adalah outside of control ya. Mereka berada di luar dari suatu sistem. Pada kasus ini setiap terminator ini dia sebagai source ya atau pencetus dan sink yaitu penerima
informasi atau data. Ya, source ya utama berada di kiri dan yang penerima utama berada di kanan. Itu sebaiknya seperti itu, tapi kita lihat nanti. Atau kalau enggak berada di atas dan di bawah. Jadi kita kalau menggambar itu kiri kanan ya, atau atas bawah gitu. Kalau di sini modelnya adalah model kiri kanan. Kalau kiri berarti dia prime source-nya ya, penerima sumber utama kiri, dan prime sink-nya penerima di kanan. Oke. Nah, kita lihat di sini terminator nanti tidak akan dimunculkan lagi pada level selanjutnya. Oke. Data store bersifat internal untuk sistem, tidak ada untuk level ini. Jadi di sini pada konteks diagram itu tidak muncul data store, ya, karena data store itu nanti lebih detail ya, penggambarannya dia didapatkan ya dari suatu proses ya. Dan di sini belum spesifik kepada proses, hanya domain atau ranah dari sistem yang kita modelkan. Oke, kita lihat data flow di sini panjang, deskriptif, nama tunggal gitu ya. Sebuah paket dari data yang terkait secara logis. Jadi kita ingat kembali bahwa harus logis ya. Jadi kalau kita berbicara payroll ya, ini semuanya berbicara payroll ya. Oke, jadi tidak ada kaitannya dengan hal di luar dari payroll. Ada yang salah di sini yang sudah saya sampaikan tadi. Oke ya. Nah, di sini duplicate data flow names ya acceptable ya. Jadi dapat diterima ya, karena dia menuju ke 2 atau lebih destinasi gitu ya. Oke. Nah, jadi leveling ya. Jadi di DFD itu kita kenal dengan pelevelan. Jadi yang awal itu adalah dia abstrak yang menggambarkan ranah atau domain dari aplikasi atau sistem yang kita bangun. Nanti akan kita detailkan lebih lanjut. Oke. Nah, ini disebut dengan leveling atau top down partitioning. Nah, setiap partisi dia breaking up ya dari suatu bubble ya menuju ke yang lebih rendah ya, atau lebih detail ya. Nah, disebut juga dengan explosion pada terminologi rekayasa. Oke, maka karena ini sifatnya leveling, kita kenal yang namanya parent or child relationship ya. Parent bubble dapat memiliki suatu child diagram ya. Oke. Nah, child or single bubble ada di konteks diagram menunjukkan major function, major data store ya, dan major data flow ya di level 1 gitu ya. Kalau yang konteks diagram tadi level 0 gitu ya. Jadi nanti kalau kita ketemu level 1 itu major function yang masih umum ya, masih bisa kita detailkan lagi, major data store dan major data flow. Oke. Nah, ini contoh di level 1. Oke. Nah, oke, selanjutnya nanti akan kita bahas lagi untuk kesempatan selanjutnya. Oke, mungkin saya rasa ini dulu yang bisa saya sampaikan untuk konteks diagram terlebih dahulu, sedangkan levelingnya akan kita bahas lebih lanjut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.